Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Anak Desa Berkaya Selalu. Pada kesempatan kali ini saya pengen cerita, istilahnya itu bagi-bagi pengalaman dan bagi-bagi informasi, serta pengen pendapat dari teman-teman semua tentang perawatan kebun kelapa sawit. Tentunya berbagai macam cara sudah dilakukan. Nah, di sini teman-teman saya pengen men-share ulang saja untuk perawatan kebun. Jadi kemungkinan di musim seperti ini, sekarang sudah bulan Mei, dan saat ini harga buah kelapa sawit mengalami kemunduran. Entah itu karena kebijakan pemerintah atau permainan dari PKS. Tetapi saya tidak ingin membahas itu di sini karena itu bukan bidang saya. Yang ingin saya bahas saat ini dari efek harga yang rendah untuk TBS. Tentunya kita untuk pembelian herbisida, untuk perawatan akan lebih berat karena saat ini harga herbisida sangat mahal sekali. Jadi mungkin kita akan sulit sekali untuk mengimbangi untuk perawatan kebun. Jadi saya di sini sudah bertahun-tahun menggunakan trik untuk mengatasi itu semua agar perkebunan kita selalu tetap. Kita bahas satu persatu saja. Sekarang kita bahas tentang gulma aja dulu. Dari tip dari saya di sini, karena di sini saya juga menggunakan herbisida dan juga menggunakan peralatan mesin tebas untuk perawatan kebun agar kebunnya selalu bersih dan kita bisa memanen dengan mudah. Oke, langsung aja teman-teman, apa trik-trik dari saya untuk mengatasi itu semua agar kebun kita bisa selalu terjaga dan selalu mendapatkan hasil yang optimal. Sekarang kita bahas herbisida dulu. Di sini kebiasaan saya memakai racun herbisida untuk kelapa sawit yang sudah tinggi seperti ini. Biasanya saya menggunakan dosis rendah di kisaran angka 100 ml ke bawah. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, kebun saya tidak terlihat sangat bersih, apalagi sampai kering terkena hantaman herbisida. Dan saya juga menggunakan mesin tebas untuk rumput-rumput yang agak bendel. Nah, tentunya dengan penggunaan mesin banyak sekali keuntungan yang kita dapat. Selain modalnya tidak terlalu besar, karena satu kali kita membeli mesin rumput, seterusnya kita hanya membeli minyak untuk menghidupkannya dan mengerjakannya. Dan karena di sini saya banyak dikerjakan sendiri, jarang menggunakan tenaga orang untuk perawatan, tenaga buruh. Jadi dalam 1 hektar kalau gulmanya hanya sedikit seperti ini, biasanya nunggu agak tinggi sedikit baru saya bersihkan pakai mesin. Itu saya cukup menggunakan 3 liter minyak pertalit. Seperti itu teman-teman. Dan kalau menggunakan herbisida di bawah ukuran 100 ml, 1 hektar saya menggunakan 1 liter herbisida, yaitu jenis kontak. Di sini sangat jarang sekali saya menggunakan jenis sistemik. Biasanya jenis sistemik saya gunakan di pinggiran parit agar awet untuk tumbuhnya. Maksud saya awet matinya, seperti itu.
Dan oke, sekarang kita bahas yang pakai mesin tebas dulu teman-teman. Pakai mesin tebas teman-teman itu banyak keuntungan. Selain dari sisa sampah gulma, itu akan mudah terserap oleh tanaman menjadi seorganik untuk mengganti kompos ataupun pupuk kandang. Karena dalam tanaman itu sangat membutuhkan sekali yang namanya seorganik. Jadi di sini saya banyak menggunakan mesin tebas. Triknya seperti itu. Biasanya dalam kurun waktu sekitar 6 bulan tanpa kita apa-apakan, gulma yang menumpuk di sekitaran kelapa sawit sudah bisa diserap oleh tumbuhan. Tetapi alangkah baiknya agar terserap semua, itu kita bisa menggunakan aktivator yang aktif, yaitu bakteri, untuk melarutkannya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana sisa gulma yang menjadi sampah di perkebunan yang terkena herbisida? Karena sifat herbisida itu susah terurai oleh alam karena ada sifat racun yang menumpuk. Nah, makanya di sini saya biasanya menggunakan mesin tebas untuk perkebunan kelapa sawit. Itu kan jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, tentunya dalam jangka panjang itu sampah-sampah seperti contoh ini ada sisa dari pelepah, itu akan bisa terserap oleh tanaman mungkin sekitar 6 bulan ke depan kalau kita menggunakan mesin tebas yang lapu menjadi seorganik untuk tanaman. Nah, di sini teman-teman boleh lihat, di sini ada parit, di sebelah sana masih ada tumpuan sisa daun atau pelepah kelapa sawit. Di sebelah sini tidak ada, karena pelepahnya saya timbun di bawah. Dan untuk burunya saya suruh menutupnya dengan tanah dari galian ini. Nah, dengan cara seperti ini itu akan lebih cepat terurai dan lebih cepat diserap oleh tanaman. Jadi seperti itu pengetahuan saya, hanya sedikit segelintir pengetahuan teman-teman. Ya alhamdulillah, di sini saya hanya menggunakan pupuk sedikit, tidak terlalu banyak. Ya alhamdulillah untuk hasil panen masih lumayan. Untuk 3 bulan biasanya masih bisa tembus 6 lebih, bahkan 7. Nah, itu masuk kriteria masih standar di dalam harapnya produsen kelapa sawit. Karena ini yang saya tanam jenisnya PPKS Paitas Simalungun. Karena kalau dulu tahun 2014 untuk pembibitan ini, dari catatan PPKS penghasilan 24 ton per bulan per tahun, dan sampai 26 ton per tahun untuk 1 hektarnya. Nah, dan ini kepunyaan saya sini alhamdulillah sudah tercapai. Jadi tips dari saya sederhana sekali teman-teman. Untuk perawatan kebun itu sebaiknya jangan sering menggunakan herbisida, apalagi jenis sistemik. Mungkin kalau saya bisa memberikan tips untuk teman-teman semua, herbisida digunakan untuk sistemik di kisaran angka 36 bulan. Dari awal tanam 36 bulan. Dan itu pun kita harus mengetahui jenis gulma apa saja yang bisa dimatikan oleh jenis sistemik. Nah, kalau saya di sini saya milih-milih yang mana jenis gulma yang kena sistemik akan mati, dan dimana jenis gulma yang tidak bisa mati kena sistemik. Seperti itu kalau awal tanam. Jadi
kita harus bisa membaca dan memperhatikan, karena kalau demi kelangsungan perkebunan kita harus jeli dan bisa memilah. Nah, siapa guru kita yang bisa memberikan motivasi untuk kita berkebun agar kedepannya kita tidak menyesal. Kadang nih saya banyak mendengar ada teman-teman bertanya, kebun saya kan bersih, tidak pernah banyak gulmanya, pupuk saya rutin, tapi kenapa hasilnya bisa dikalahkan dengan kebun orang yang kurang terawat dengan lahan yang sama? Itu banyak saya dengar kejadian. Bisa saya katakan, walaupun gulma yang sudah jadi sampah menjadi menumpuk di perkebunan kita ada di situ dan hilang di bawah aliran air dan diserap tanah, tetapi karena menggunakan herbisida yang berlebih, maka gulma yang sudah lapuk tidak bisa diserap oleh tanaman, akhirnya menumpuk. Berbeda dengan kita menggunakan tebas, karena dalam gulma itu kalau sudah tercemar dengan herbisida itu susah sekali untuk diserap oleh tanaman seperti itu. Saya sering membaca beberapa, di situ dijelaskan sangat detail sekali. Makanya kita sebagai petani itu harus bisa memilah agar kita tidak salah. Oke, sekarang saya berikan tips dari saya lagi teman-teman. Nah, tips trik. Nah, di depan kita kan ini karena punya saya ini kan bedengan-bedengan teman-teman. Karena ini lahan rawa surut. Maksud saya lahan rawa pasang surut. Nah, di sini kan banyak sekali tumpukan pelepah. Tumpukan pelepah ini kalau bisa, ini kan sudah hampir 2 tahun tidak dibersihkan. Di tengah ini memang saya matikan. Nah, kalau bisa ini disusun lagi, dirapikan. Tanahnya di samping-samping ditimbunkan, itu akan lebih cepat terurai dan akan jadi pupuk, kompos atau organik. Ya jelas saja, pasti akan lebih baik. Tapi saya tidak akan bahas itu di sini, karena itu tentu akan mendatangkan kompos yang dari luar. Yang saya bahas di sini bagaimana kita memanfaatkan gulma yang tumbuh di perkarangan atau tumbuh di perkebunan menjadi pupuk seperti itu. Jadi tips saya tadi saya ulangi lagi, lebih banyaklah menggunakan tebas, disiangi atau pakai mesin tebas. Nah, ditumpuk di sekitaran pohon. Nah, seperti ini kan terlihat banyak tumpukan-tumpukan. Dan misalnya lagi teman-teman sibuk tidak sempat pakai mesin tebas, untuk biaya pengeluaran herbisida nggak apa-apa, boleh pakai herbisida. Tapi saran saya jangan gunakan si herbisida jenis sistemik di dekat piringan-piringan. Jadi dekat piringannya gunakan saja kontak. Takutnya ada efek di perkebunan itu. Seperti itu teman-teman. Dan misalnya teman-teman pengen gulma yang sudah menumpuk karena herbisida menjadi seorganik dalam tanah, bisa teman-teman menggunakan aktivator. Tapi alangkah baiknya gunakanlah angkat sekitar 17-18 untuk bakterinya. Jadi sampah-sampah dari gegulmaan, dari daun sawit, dari pelepah sawit yang kita timbun misalnya, kita tumpuk-tumpuk misalnya, seperti bekas turunan dari buah, ini turunan dari kembang yang jatuh seperti ini, itu akan mudah terurai dari daun. Tapi di sini saya hanya pengen berbagi kepada teman-teman agar ada tips trik yang bisa kita jalani dalam perkebunan, sehingga kedepannya
kita bisa mengurangi kos produksi, pemupuk, biaya perawatan yang tinggi seperti itu. Tapi hasilnya masih bisa kita andalkan. Seperti itu aja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sengaja saya buatkan video ini agar di saat gejolak harga TBS seperti ini itu ada alternatif untuk kita. Bagaimana kita bisa menekan pupuk. Dan misalnya aja teman-teman mau bertanya nih, supaya unsur hara di dalam tanah itu bisa aktif. Saya bukan bidangnya sebenarnya di masalah itu, tapi kalau saran saya, teman-teman bisa menggunakan jenis aktivator mikroorganisme misalnya dengan gula aren untuk mengaktifkan lagi bakteri-bakteri di dalam tanah seperti itu, agar bisa berkembang dan bisa mengurai gulma yang berserakan di perkebunan kita. Terima kasih teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.